Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Fakihah Channel, channel yang membahas tentang kajian Islam. Bagaimana mendoakan orang yang bersin? Dari Abu Salih, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, apabila salah seorang kamu bersin, maka hendaklah mengucapkan segala puji bagi Allah. Lalu saudaranya atau sahabatnya mengatakan kepadanya, semoga Allah merahmatimu. Apabila sahabatnya mengatakan kepadanya, semoga Allah merahmatimu, maka hendaklah dia mengatakan, semoga Allah memberimu petunjuk dan memperbaiki keadaanmu. Hadis riwayat Bukhari nomor 6224. Maksudnya, apabila ada orang yang bersin, maka hendaklah dia mengucapkan, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Dan orang yang mendengarkannya, hendaklah mengucapkan, Yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Lalu orang yang bersin tersebut kembali menjawab dengan mengucapkan, Yahdikumullah wa yuslih balakum. Semoga Allah memberimu petunjuk dan memperbaiki keadaanmu. Al-Baihaqi meriwayatkan di kitab Asy-Syu'ab dan dinyatakan sahih oleh Ibnu Hibban dari Hafs bin Ashim dari Abu Hurairah yang dinisbatkan kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ketika Allah menciptakan Adam, maka beliau bersin. Maka Allah memberi ilham kepadanya untuk mengucapkan segala puji bagi Allah. Maka Tuhannya berkata kepadanya, semoga Allah merahmatimu. Kalimat semoga Allah merahmatimu. Rahmat adalah tidak memberi sanksi atas dosa yang dilakukan. Imam Bukhari meriwayatkan dalam kitab Al-Adab, Al-Mufrad dan At-Tabarani melalui sanad yang bisa diterima dari Ibnu Abbas. Dia berkata, apabila seseorang bersin dan mengucapkan segala puji bagi Allah, maka malaikat berkata, Tuhan semesta alam. Apabila dia mengucapkan Tuhan semesta alam, maka malaikat berkata, semoga Allah merahmatimu. Ibnu Batal menukil dari At-Tabarani bahwa orang bersin memilih antara mengucapkan Alhamdulillah segala puji bagi Allah atau menambahkan Robbil Alamin Tuhan semesta alam atau menambahkan ala kulli hal atas setiap keadaan. Adapun yang dapat disimpulkan dari semua dalil bahwa itu diperbolehkan. Namun, siapa yang lebih banyak pujiannya, niscaya lebih utama dengan syarat ada riwayatnya. Para ulama sepakat bahwa bagi orang bersin disukai untuk mengucapkan Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Apabila dia mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, maka itu lebih baik. Sekiranya dia mengucapkan Alhamdulillahi ala kulli hal, segala puji bagi Allah atas setiap keadaan, maka itu lebih utama. Orang yang bersin tidak didoakan jika tidak memuji Allah. Diriwayatkan Imam Muslim dari Abu Musa dengan redaksi, apabila salah seorang kamu bersin, lalu memuji Allah, maka hendaklah kalian mendoakannya. Jika tidak memuji Allah, maka jangan kalian mendoakannya. An-Nawawi berkata, konsekuensi hadis ini, bahwa orang yang tidak memuji Allah maka tidak didoakan. Minimal pujian dan doa didengar oleh pelakunya. Disimpulkan pula bahwa jika orang yang bersin mengucapkan selain Alhamdulillah segala puji bagi Allah, maka dia tidak didoakan. An-Nawawi berkata, disukai bagi yang berada di sisi orang bersin yang tidak memuji Allah agar mengingatkannya supaya memuji Allah untuk didoakan. Ia termasuk nasihat dan amar ma'ruf. Ibnu Batal menyebutkan dari sebagian ahli ilmu bahwa seorang laki-laki bersin di sisinya, namun tidak memuji Allah. Maka dia berkata kepadanya, apa yang diucapkan orang yang bersin? Orang itu berkata, segala puji bagi Allah. Lalu dia berkata, semoga Allah merahmatimu. Dari Sulaiman At-Taimi dia berkata, aku mendengar Anas radhiyallahu anhu berkata, dua laki-laki bersin di sisi Nabi Shallallahu alaihi wasallam, maka beliau mendoakan salah satunya
dan tidak mendoakan yang satunya. Laki-laki itu berkata, "Wahai Rasulullah, engkau mendoakan yang ini dan tidak mendoakanku." Beliau bersabda, "Sesungguhnya yang ini memuji Allah dan engkau tidak memuji Allah." Hadis riwayat Bukhari nomor 6225. Al-Hulaimi berkata, hikmah disyariatkan memuji Allah bagi orang bersin adalah bahwa bersin menolak zat-zat berbahaya dari otak yang merupakan sumber kekuatan berpikir. Bila ia terbebas dari zat-zat berbahaya, niscaya selamat pula anggota badan lainnya. Dari sini maka diketahui bersin adalah nikmat yang besar sehingga patut dibalas dengan pujian kepada Allah. Karena dalam pujian ini terdapat pengakuan terhadap ciptaan dan kekuasaan Allah serta menisbatkan penciptaan kepadanya bukan kepada tabiat alamiah. Pada hadis ini dikatakan, tasmid, mendoakan orang bersin, hanya disyariatkan bagi yang memuji Allah ketika bersin. Ibnu Al-Arabi berkata, perkara ini sudah disepakati. Dalam hadis terdapat pula keterangan membolehkan menanyakan alasan penetapan suatu hukum dan menjelaskannya kepada yang bertanya, terutama bila ada manfaatnya. Di antara adab-adab orang bersin adalah merendahkan suara bersinnya dan mengeraskan pujiannya. Hendaknya menutup wajahnya agar tidak keluar dari mulutnya atau hidungnya hal-hal yang mengganggu teman duduknya. Begitu pula tidak boleh memutar kepalanya kiri dan kanan agar tidak menimbulkan mudarat. Ibnu Al-Arabi berkata, hikmah merendahkan suara ketika bersin bahwa mengeraskannya mengganggu anggota-anggota tubuh, menutup wajah untuk menghindari agar tidak tampak darinya sesuatu yang mengusik kenyamanan orang lain, dan jika dia memalingkan kepalanya untuk menghindari teman duduknya, niscaya ia rawan terputar lehernya. Sungguh kami telah menyaksikan orang mengalami kejadian itu. Abu Daud dan At-Tirmidzi meriwayatkan melalui sanad yang jayyid dari Abu Hurairah. Dia berkata, Nabi SAW, apabila bersin, maka beliau meletakkan tangannya pada mulutnya dan merendahkan suaranya. Ibnu Daqiq Al-Id berkata, di antara faedah mendoakan orang bersin adalah terjadinya kasih sayang dan kesatuan hati di antara kaum muslimin, melatih orang bersin agar melawan hawa nafsu dan mendorong kepada sikap tawadu, sebab dalam menyebut rahmat dapat menghindarkan pengakuan terhadap dosa yang tidak bisa dihindari oleh kebanyakan mukallaf, orang-orang diberi beban syariat. Dikecualikan beberapa kelompok dari perintah mendoakan orang yang bersin, diantaranya 1. Orang yang tidak memuji Allah, 2. Orang kafir. Diriwayatkan Abu Daud dan dinyatakan sahih oleh Al-Hakim dari hadis Abu Musa Al-Asy'ari, orang-orang Yahudi berusaha bersin di sisi Nabi SAW mengharapkan beliau mengatakan, semoga Allah merahmati kamu. Namun beliau hanya mengatakan, semoga Allah memberi petunjuk kepada kamu dan memperbaiki keadaan kamu. Ibnu Daqiq Al-Id berkata, apabila kita memperhatikan pendapat ahli bahasa yang mengatakan tasmid adalah mendoakan kebaikan, maka orang-orang kafir masuk pula dalam keumuman perintah untuk didoakan. Namun bila kita melihat pendapat mereka yang menghususkannya sebagai doa memohon rahmat, maka orang kafir tidak masuk di dalamnya. Dia berkata, barangkali mereka yang menghususkan mendoakan orang bersin dalam arti memohon rahmat, berdalil menurut yang dominan karena berkaitan dengan makna dasar kata. Ibnu Hajar berkata, pembahasan ini dia bangun dari tinjauan bahasa. Adapun dari segi syara, hadis Abu Musa menunjukkan bahwa mereka masuk dalam cakupan perintah untuk didoakan, tetapi bagi mereka adalah doa khusus, yaitu memohonkan hidayah atau perbaikan keadaan mereka, dan ini tidak dilarang. Berbeda dengan mendoakan orang muslim yang bersin,
karena mereka orang-orang yang layak dimohonkan rahmat, berbeda dengan orang-orang kafir. 3. Orang yang terkena penyakit flu apabila telah berulang kali bersin, atau tepatnya lebih dari 3 kali. Pada dasarnya, perintah mendoakan orang yang bersin berlaku bagi yang bersin 1 kali, 2 kali, atau lebih. Namun Imam Bukhari meriwayatkan dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad dari jalur Muhammad bin Ajlan dari Sa'id Al-Makburi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, hendaklah didoakan 1 kali, 2 kali, dan 3 kali. Adapun yang sesudah itu berarti penyakit flu. Dalam kitab Al-Muwadha dari Abdullah bin Abi Bakar yang dinisbatkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan, apabila seseorang bersin, maka doakanlah. Jika dia bersin lagi, maka doakanlah. Dan jika dia bersin lagi, maka katakan, sesungguhnya engkau sakit. Ibnu Abi Bakar berkata, aku tidak tahu apakah sesudah yang ketiga atau sesudah yang keempat. Ini adalah riwayat mursal dengan status cukup bagus. Abdul Rojak meriwayatkannya dari Ma'mar dari Abdullah bin Abi Bakar dari bapaknya. Dia berkata, doakanlah 3 kali, adapun yang sesudah itu, maka ia adalah flu. Ibnu Abi Saibah meriwayatkan dari Amr bin Al-As, doakanlah untuknya 3 kali, apabila lebih, maka ia adalah penyakit yang keluar dari kepalanya. Hadis ini juga mauquf. Dari Abdullah bin Az-Zubair disebutkan, seorang laki-laki bersin di hadapannya, maka beliau mendoakannya. Lalu orang itu bersin lagi, maka beliau berkata kepadanya pada kali keempat, sesungguhnya engkau sakit. Hadis ini juga mauquf. Abdul Rojak meriwayatkan dari Ma'mar dari Qatadah, orang yang bersin didoakan apabila dia bersin berturut-turut 3 kali. An-Nawawi berkata dalam kitab Al-Azkar, apabila bersin secara beruntun dari seseorang, maka sunahnya didoakan setiap kali bersin hingga mencapai 3 kali. An-Nawawi mengutip dari Ibnu Al-Arabi bahwa para ulama berbeda pendapat, apakah dikatakan kepada yang beruntun bersinnya, engkau menderita flu pada kali kedua, ketiga, atau keempat. Dalam hal ini terdapat sejumlah pendapat, adapun yang benar adalah kali ketiga. Dia berkata, maknanya, engkau bukan termasuk yang patut didoakan sesudahnya, karena apa yang ada padamu adalah penyakit, bukan bersin terpuji yang timbul dari keringanan badan. Dia berkata lagi, apabila dikatakan, jika penyakit, maka lebih patut lagi didoakan, karena dia lebih butuh kepada doa dibanding selainnya. Kami katakan, benar, tetapi didoakan untuknya doa yang sesuai, bukan doa yang disyariatkan bagi yang bersin. Bahkan ia masuk kategori doa seorang muslim terhadap muslim yang lain untuk mendapatkan keselamatan dari cobaan. Ibnu Daqiq Al-Id menyebutkan dari sebagian ulama mazhab Syafi'i bahwa dia berkata, doa untuk orang yang bersin diulangi bila bersinnya berkali-kali, kecuali diketahui bahwa orang itu menderita flu, maka dimohonkan keselamatan untuknya. 4. Yang dikecualikan dari perintah didoakan saat bersin adalah orang yang tidak suka didoakan sesudah bersin. Ibnu Daqiq Al-Id berkata, para ahli ilmu mengatakan, barang siapa diketahui tidak suka didoakan setelah bersin, maka dia tidak didoakan sebagai penghormatan bagi yang mendoakan supaya tidak mendapatkan hal-hal yang tidak diinginkannya. Apabila dikatakan, bagaimana sunnah ditinggalkan hanya karena perkara tersebut, kami katakan, ia adalah sunnah bagi yang menyukainya. Adapun orang yang tidak menyukainya dan berpaling darinya, maka sunnah ini tidak berlaku baginya. Dia berkata, hal ini berlaku juga dalam memberi salam dan menjenguk orang sakit. 5. Ibnu Daqiq Al-Id berkata, dikecualikan pula dari perintah tersebut, orang bersin saat imam berkhutbah,
karena terjadi pertentangan antara perintah mendoakan orang bersin dan perintah diam bagi yang mendengar khutbah. Yang kuat adalah tetap diam, karena bisa saja melakukan tasmid sesudah khotib selesai khutbah, terutama bila dilarang berbicara saat imam berkhutbah. 6. Di antara mereka yang dikecualikan dari perintah didoakan ketika bersin adalah orang yang bersin dalam keadaan tidak boleh berzikir kepada Allah, seperti ketika berada dalam tempat buang air, maka hendaklah ditunda kemudian memuji Allah dan didoakan.